Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Magga natanggiko setoho satchanang caturo padahati. Sangga yang saya hormati, para pandita, para ibu, bapak, saudara-saudara, umat Buddha yang berbahagia. Tentu saya tidak mengenal para umat yang aktif, yang baru. Yang saya ingat hanya Pak Siwi dengan Ibu Heni, Pak Midiarto bersama Ibu, Pak Gunawan, Pak Coming, Pak Tatang, dan lain-lain. Bukan berarti saya mengecilkan yang lain karena terlalu banyak untuk mengingat satu persatu. Ibu, bapak yang berbahagia, purnama di bulan Juli mempunyai arti istimewa sesungguhnya bagi umat Buddha. Pada tahun ini sampai dengan tahun depan, beberapa negara Buddhis, antara lain Sri Lanka dan juga kelompok umat Buddha di India, memperingati genap 2600 tahun khotbah pertama, sekaligus 2600 tahun pencerahan sempurna. Tahun ini tarik Buddhis adalah 2555 dan Guru Agung kita, Buddha Gotama, membabarkan Dhamma selama 45 tahun penuh. Oleh karena itu, kalau 2555 ditambah 45, tahun ini genap 2500 tahun dunia mengenal Dhamma. 2600 tahun Guru Agung kita mencapai pencerahan sempurna. 2600 tahun khotbah pertama. 2600 tahun Sangga didirikan oleh Guru Agung kita. 2600 tahun Triratna muncul dengan sempurna dalam era kehidupan kita. Karena purnama di bulan Juli sesungguhnya tidak hanya memperingati khotbah pertama,
tetapi juga memperingati lahirnya Sangga. Sebelum khotbah pertama, Sangga belum dilahirkan oleh guru agung kita. Pada saat purnama di bulan Juli itulah Sangga dilahirkan, sehingga Triratna menjadi lengkap pada saat purnama di bulan Juli 2600 tahun yang lalu. Para ibu, bapak dan saudara, Triratna, Buddha, Dhamma dan Sangha itulah pangkal keyakinan setiap umat Buddha. Apakah dia mengikuti tradisi Tantra, ataukah mungkin Zen, ataukah mungkin Mahayana, ataukah mungkin Theravada? Semuanya mempunyai tumpuan pangkal keyakinan yang sama, yaitu Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Para ibu, bapak, dan saudara-saudara, sesungguhnya khotbah pertama guru agung kita itulah ajaran guru agung kita secara keseluruhan. Itulah yang kemudian beliau uraikan selama 45 tahun. Khotbah pertama itu adalah ajaran utama dan juga menjadi inti dari seluruh ajaran guru agung kita. Secara singkat, ibu, bapak, dan saudara, apakah yang disampaikan oleh guru agung kita? Apakah yang menjadi inti ajaran guru agung kita? Guru agung kita pernah menyatakan kepada Bante Anurada, setelah beliau mengajar Dhamma bertahun-tahun, kepada Anurada beliau mengatakan, wahai Anurada, dahulu dan sekarang hanya satu yang kuajarkan. Apakah itu? Yang satu itu tidak lain adalah tentang penderitaan dan lenyapnya penderitaan. Itulah misi yang dibawa oleh guru agung kita, ibu, bapak, dan saudara. Masalah penderitaan dan lenyapnya penderitaan adalah masalah semua orang. Tidak hanya yang menjadi umat Buddha. Masalah penderitaan dan lenyapnya penderitaan adalah masalah yang tidak pernah basi. Siapa yang tidak menginginkan hidup bahagia? Kebahagiaan adalah tujuan. Kebahagiaan adalah dambaan. Kebahagiaan adalah obsesi semua orang. Tidak ada seorang pun yang ingin menderita. Semuanya tidak ingin menderita. Semuanya ingin bahagia. Justru untuk itulah guru agung kita mengajar Dhamma. Melenyapkan penderitaan untuk hidup bahagia. Ibu, bapak, dan saudara. Tetapi bagaimana cara melenyapkan penderitaan itu? Saya tidak menguraikan kalimat demi kalimat 4 kebenaran Arya, 8 jalan utama. Tetapi saya ingin menguraikan dengan singkatnya, dengan kalimat yang agak
longgar saja. Kalau ibu, bapak, dan saudara ingin menghentikan penderitaan, maka tutuplah saluran jalan yang menyebabkan penderitaan. Kalau kita tidak menutup jalan yang menyebabkan penderitaan, sumber penderitaan, maka jangan mengharap penderitaan itu akan berkurang. Apakah pintu sumber penderitaan itu? Pintu sumber penderitaan itu adalah mulut kita dan perbuatan kita. Ucapan kita dan perbuatan kita itulah pintu penderitaan itu mengalir. Ucapan kita dan perbuatan kita itulah pintu kotoran batin itu meluap. Kemudian mengakibatkan penderitaan. Banyak orang yang salah mengerti, menganggap dengan menuruti, mengikuti arus kotoran batin itu membawa kebahagiaan. Ibu, bapak, dan saudara, kalau seseorang tidak senang dengan orang lain, kalau ibu, bapak, dan saudara tidak suka dengan orang lain, timbullah niat, singkirkan saja. Kalau bisa dilenyapkan, bereslah urusan kita, bahagia kita. Apakah benar, ibu, bapak, dan saudara, melenyapkan orang yang tidak kita suka membuat kita bahagia? Sepintas benar, tetapi sesungguhnya itu adalah sumber penderitaan yang baru, bukan mengurangi penderitaan. Anak muda di Jakarta, di Jogja, banyak yang sekolah datang dari berbagai daerah. Kepingin punya BlackBerry. Kalau di Jakarta mengerti. Kalau saya kota asada di desa, BlackBerry mereka pikir apa buah-buahan apa itu. Mungkin seperti Murbei, motor. Lalu mereka tidak bersabar untuk memiliki itu. Nyolong sajalah, ambil saja. Kalau saya bisa mengambil, keinginan saya bisa terpenuhi, bukankah itu bahagia? Sepintas bahagia, ibu bapak. Terpenuhi keinginan segera. Tetapi mencuri, nyolong, mengambil milik orang lain untuk memenuhi keinginannya, bukanlah bahagia. Justru menambah penderitaan. Sudah berkeluarga 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Anak-anaknya sudah mahasiswa, ada yang sudah menikah, sudah punya cucu. Bosan dengan pasangannya. Lalu cari yang lain. Ya, sang bapak mencari yang lain, sang ibu mencari yang lain. Kan ada selingan tidak bosan, Bante, bahagia. Kelihatannya bahagia, saudara. Tetapi saudara mengatasi penderitaan dengan membuat penderitaan yang baru.
Berhati-hati dengan kebahagiaan semu. Dalam bahasa ilmu pengetahuan dikatakan pseudo bahagia. Tampaknya bahagia, tetapi akan memberikan masalah yang baru, yang lebih hebat. Kepingin punya tingkat pendidikan formal yang tinggi, tetapi tidak punya ijazah. Beli sajalah, beres, ya. Menipu, berbohong. Ya, memang bisa terpenuhi. Tetapi apakah ini menyelesaikan penderitaan? Kalau ijazah saudara nanti ketahuan palsu, penderitaan akan bertambah. Kalau ibu bapak dan saudara terbiasa berbohong, siapa yang akan mempercayai ibu bapak dan saudara lagi? Modal terbesar kita bukan materi. Modal terbesar kita bukan pangkat. Kekayaan terbesar kita adalah kepercayaan. Kalau Anda sudah tidak bisa dipercaya lagi, apa yang akan Anda lakukan? Orang-orang akan menjauh. Ibu, bapak, dan saudara akan sulit mendapatkan sahabat sejati. Orang-orang akan bergaul dengan basa-basi, karena mereka mengerti orang ini suka berbohong. Berbohong tidak menyelesaikan penderitaan. Berbohong memberikan kebahagiaan semu, bukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Tidak hanya bohong dalam arti yang besar, anak-anak juga harus dididik untuk tidak berbohong. Ada satu cerita, mungkin cerita ini agak remeh, tetapi baik untuk generasi muda. Di desa anak-anak mandi di sungai. Ada seorang anak yang jahil, dan jahilnya ini suka berbohong. Suatu hari dia mandi di sungai dan dia berteriak, "Buaya, buaya, buaya." Teman-temannya datang, nah senang dia. Apa itu? Saya tidak bisa menirukan. Kena deh. Dikerjain. Dia melakukan itu berkali-kali. Suatu hari dia mandi, ada buaya beneran datang. Dan dia berteriak, "Buaya, buaya, buaya." Tidak ada orang yang datang menolong dia. Anak ini mati dimakan buaya. Itu kebohongan. Sederhana. Dan cerita ini bisa terjadi pada kita masing-masing. Kalau sudah dimakan buaya bukan kena deh, kena sungguhan. Kemudian bosanlah. Apa soft drink, apalah, teh botol, kemudian minuman keras, sabu-sabu. Waduh, Bante segar begitu ya. Bahagia, segar Bante. Benar ibu bapak dan saudara. Segar yang palsu, kebahagiaan yang semu. Berhati-hatilah dengan kebahagiaan yang semu.
Karena penderitaan itu tidak menampakkan muka yang menakutkan. Penderitaan itu menampakkan muka yang menarik sekali. Handphone baru, motor baru, pangkat lekas naik, seger, selingan hidup. Itulah muka-muka penderitaan. Kalau Anda tidak berhati-hati, maka kita akan masuk ke perangkap kebahagiaan semu, bukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Oleh karena itulah, Ibu, Bapak, dan Saudara, secara singkat, dalam bahasa yang kasar, kebahagiaan itu tidak usah dicari kok. Kebahagiaan itu sebetulnya tidak usah dikejar kok. Kalau Ibu, Bapak, dan Saudara mengurangi penderitaan, pasti kebahagiaan akan bisa kita nikmati. Kebahagiaan bukan diburu, bukan dikejar, bukan dicari. Tetapi kalau penderitaan kita berkurang, maka kita sudah tentu akan bahagia. Oleh karena itu, jangan menambah penderitaan. Jangan menambah keinginan yang muncul dari kotoran-kotoran batin. Dia tidak akan memberikan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dia hanya memberikan kebahagiaan semu, sebentar, dan menimbulkan kebahagiaan yang lebih besar. Kalau ruangan ini gelap gulita, Anda masuk tidak mengerti warna, tidak mengerti di mana tempat duduk. Kemudian Anda menyalakan lampu, switch off, klek, biar. Dengan sendirinya kegelapan itu pergi. Tidak usah diusir. Tidak usah membawa alat untuk mengusir kegelapan, untuk menghalau kegelapan, tidak perlu. Pada saat lampu itu dinyalakan, kegelapan itu akan pergi. Pada saat penderitaan dikurangi, pada saat itulah Anda akan mulai bahagia, bahagia, bahagia. Oleh karena itulah, Ibu, Bapak, dan Saudara, Guru Agung kita pernah mengatakan, saya tapi bikawi mahasamudo ekaraso lonaraso ewa mewa bikawi ayang thamma winayo ekaraso wimutiraso. Oh, para biku, samudra raya mahasamudra ekaraso mempunyai satu rasa, lonaraso rasanya garam asin. Ewa mewa bikawe ayang dhamma winayo, ajaranku ini para biku ekaraso hanya punya satu rasa, wimuti raso rasa kebebasan. Kebebasan dari penderitaan. Itulah para mangsukang, kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan kebahagiaan semu. Untuk apa toh saudara mencari kebahagiaan semu? Untuk apa? Apalagi sudah punya umur. Karena kita mengerti dengan pasti kebahagiaan semu itu menambah penderitaan. Buat apa?
Buat apa mabuk-mabukan? Buat apa mencuri? Buat apa cari selingan? Itu nanti akan menimbulkan masalah. Bukan jalan kebahagiaan. Kalau Anda menutup jalannya kotoran batin, tidak menuruti tuntutan kotoran batin, tidak silau terpukau dengan kebahagiaan semu, maka penderitaan Anda akan berkurang. Berkurangnya penderitaan itulah kebahagiaan. Kebahagiaan yang sesungguhnya. Tetapi, saudara, tidak lengkap ajaran guru agung kita kalau tidak menguraikan yang satu ini. Apakah yang satu itu? Pikiran. Ucapan yang buruk, perbuatan yang buruk, ketertarikan pada kebahagiaan semu, semua dimulai dari pikiran. Kendalikan pikiran kita masing-masing. Kalau Anda merasa senang, merasa gembira, meluap-luap, senang, gembira itu di mana, saudara? Di sini, di dalam ini, bukan di situ, bukan di sana, di sini. Di dalam tubuh yang tidak lebih dari 2 meter ini. Kalau Anda merasa tertekan, merasa susah, sengsara, sedih, hancur, di mana itu terjadi? Di dalam ini. Penderitaan juga bukan di luar-luar itu. Karena itu yang di dalam harus diubah. Kalau Anda mengubah di luar tanpa mengubah yang di dalam, Anda tidak akan pernah mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya. Tidak senang pada orang disingkirkan. Senang pada sesuatu diambil. Bosan cari selingan. Jalan pintas berbohong. Itu ingin mengubah yang di luar. Mengubah yang di luar terus. Tetapi tidak pernah mengubah yang di dalam. Padahal suka duka itu yang merasakan di sini, bukan di situ. Kita tidak bisa mencari kebahagiaan di luar. Tidak akan ketemu. Di wihara ini Anda juga tidak bisa mencari di mana ada kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu ada di dalam diri kita. Kita harus mengubah yang di dalam. Jangan pernah melupakan ini. Ada cerita satu lagi. Dengan cerita uraian menjadi konkret. Dan Anda menjadi ingat. Di Timur Tengah, kami pernah ke Jordan dulu zamannya Presiden Gus Dur. Kering sekali. Apalagi pohon-pohon yang besar. Rumput yang hijau itu pun impor. Oh, di negara kita rumput dibuang-buang. Karena itu ada tulisan bahwa tanah air kita ini lebih indah dari alam surga. Suatu hari ada seorang penguasa, seorang raja zaman dahulu yang sakit mata. Tabibnya mengatakan baginda akan sembuh kalau melihat yang serba hijau, adem. Oh iya, karena dia raja, semua diubah menjadi hijau. Pakaiannya hijau, menteri-menterinya harus berpakaian hijau, piring sendok hijau, karpet hijau, dinding-dinding hijau, semua. Tetapi ada seorang penasehatnya yang bijak. Dia mengatakan, baginda raja, mengapa semua diganti hijau?
Apakah tidak lebih baik baginda memakai kacamata hijau? Kalau Anda baginda memakai kacamata hijau, semua tampak hijau. Tidak hanya sekedar jenaka cerita ini, saudara. Cerita ini memesankan kepada kita, ubahlah yang di dalam ini. Kalau Anda mengubah yang di dalam ini, semuanya akan menyenangkan. Tetapi kalau yang di dalam ini bergoncang, bergejolak, tidak ada inner strength, tidak ada inner happiness, tidak ada inner calm, apapun yang Anda lihat tidak menyenangkan. Mengapa menuntut yang lain hijau? Mengapa Anda tidak memakai kacamata hijau sendiri? Semuanya akan menjadi hijau. Ibu, bapak, dan saudara. Meditasi tidak hanya mencari ketenangan. Meditasi tidak hanya memburu keheningan. Memang benar meditasi memperhatikan nafas, memperhatikan langkah kaki. Tetapi untuk apa kalau memperhatikan nafas dan langkah kaki saja? Dengan meditasi diharapkan kita bisa memperhatikan perasaan dan pikiran kita. Perasaan dan pikiran itu lebih penting dari fisik ini. Karena perasaan dan pikiran itulah yang membakar segala macam perbuatan. Yang memulai segala macam perbuatan. Yang buruk juga yang baik. Memperhatikan nafas, memperhatikan langkah kaki itu kan awal. Kesadaran itu akhirnya harus digunakan untuk mengawasi perasaan kita, pikiran kita, tanpa kecuali. Kalau saya membaca di sistem Tibetan, ada Doksen, ada Mahamudra, persis sama dengan Vipassana. Hanya istilahnya yang berbeda. Di dalam meditasi semua diperhatikan. Karena dengan memperhatikan, maka pikiran itu menjadi bersih. Tidak ada yang dibuang. Saya ingin memberikan contoh. Bagi seorang yang mempunyai skill, mempunyai pengetahuan, semuanya tidak ada yang sia-sia. Kalau sayuran-sayuran kan bisa untuk sup ya Bante, untuk makanan yang enak, benar. Tetapi kalau tumbuh-tumbuhan beracun kan tidak ada gunanya. Siapa bilang? Racun ular kobra, racun kalajengking bisa dijadikan serum. Berguna. Ya kalau sapi, susunya, dagingnya. Tapi kalau telepongnya itu, orang Jawa mengatakan telepong, ya, apa itu, kedang, roti tembelek itu, tembeleknya sapi, kan tidak berguna. Siapa mengatakan tidak berguna? Petani mencari itu. Dicampur dengan jerami menjadi pupuk yang sangat berguna. Kotoran kambing, bunga-bunga, bunga melat, bunga teratai dan segala macam yang diwihara mendut itu, semua karena subur karena kotoran kambing. Kotoran manusia, oh siapa bilang tidak berguna? Saya diberitahu bahwa di Tiongkok sana, kotoran manusia disimpan, dicampur dengan daun-daun 6 bulan. Setelah 6 bulan akan menjadi pupuk yang sangat berguna. Buah-buahan menjadi manis. Kita sudah pernah makan mungkin.
Tidak ada yang tidak berguna. Saya ingin menggunakan perumpamaan ini saat kita bermeditasi. Timbul pikiran buruk, pikiran baik. Timbul ingatan-ingatan yang buruk, kekhawatiran hari depan. Anda tidak usah memerangi. Anda tidak usah menyesali mengapa timbul pikiran buruk dalam diri saya. Saya mengenal Dhamma sudah sekian tahun, praktek Dhamma sudah sekian tahun. Kenapa pikiran buruk selalu muncul? Tidak usah menyesal. Tidak usah risau. Tetapi perhatikan itu. Sadari itu. Tidak usah diperangi. Tidak. Tidak usah dipotong. Tidak. Tidak usah dianalisa mengapa ini bisa muncul. Tidak perlu. Sadari saja. Sadari. Sadari. Dengan menyadari, asawa itu akan tenggelam. Janato ahang bikawe pasatu asawanang kayang wadami. Para biku mengetahui dan melihat. Cukup. Asawanang kayang, kotoran batin itu akan tenggelam. Tidak memusuhi, tidak perang. Tidak ada peperangan di dalam menurut Dhamma. Peperangan yang terbesar adalah perang melawan hawa nafsunya sendiri, dikendalikan, diperangi. Tidak. Di dalam meditasi, hawa nafsu, ingatan, kekhawatiran, niat baik, niat buruk, was-was, cemas, kebencian, kemarahan, dendam, kasih sayang, sadari saja, sadari saja, sadari. Karena dengan menyadari, janato pasato, ahang wadami, asawanang kayang, kotoran batin itu akan tenggelam. Itulah vipassana. Apakah ini hanya untuk umat Buddha, Ibu Bapak dan Saudara? Uraian ini bisa dilakukan, bisa dikerjakan oleh semuanya. Apa yang Guru Agung kita babarkan sesungguhnya adalah persoalan kita. Persoalan umat manusia seluruhnya. Penderitaan dan lenyapnya penderitaan. Ibu, Bapak dan Saudara, marilah kita mengurangi penderitaan. Tidak usah mencari, mengimpikan kebahagiaan. Tidak usah, tidak perlu. Kalau kita mengurangi penderitaan dengan konsisten, maka sudah tentu otomatis kita akan merasa hidup kita lebih bahagia, lebih bahagia, lebih bahagia. Lebih damai, lebih damai, lebih damai. Maka natanggiko seto sacanang caturo pada. Dari semua cara, semua jalan untuk mengurangi penderitaan, jalan yang berunsur 8 itulah yang terbaik. Maka natanggiko seto, memang banyak jalan. Jalan pertanian, jalan perdagangan, jalan yang lain, jalan kekuasaan. Tapi jalan untuk mengurangi penderitaan, maka natanggiko seto, 8 unsur jalan utama, jalan Arya, itulah yang terbaik. Sacanang caturo pada. Kalau bicara tentang kebenaran, 4 kebenaran Arya itulah yang terbaik untuk mengurangi penderitaan kita. Marilah kita berjuang, Ibu, Bapak, dan Saudara, dan kami para biku. Tidak ada waktu selesai sebelum kita menyelesaikan penderitaan ini. Andai kata penderitaan sudah selesai seperti Guru Agung kita, Guru Agung kita masih
mengajarkan dhamma kepada yang lain. 45 tahun, tetapi dhamma itu bertahan sampai pada hari ini. 2600 tahun ajaran Guru Agung kita. Selamat merayakan 2600 tahun khotbah pertama. Marilah kita maju terus. Semoga Sang Tiratana memberkahi, semoga semua makhluk berbahagia.